Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia dengan NIM 20252101 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik adalah obat yang berasal dari seluruh atau bagian tertentu mikroorganisme dan digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik ada yang bersifat membunuh bakteri dan ada yang membatasi pertumbuhan bakteri. Penggunaan antibiotik telah lama digunakan untuk melawan penyakit akibat infeksi oleh mikroorganisme, terutama bakteri. Antibiotik yang pertama kali dihasilkan adalah penisilin golongan beta-laktam yang berspektrum sempit hanya untuk bakteri gram negatif dan kemudian spektrumnya meluas. Setelah itu, antibiotik banyak dihasilkan seperti golongan cefalosporin, makrolida, quinolon, dan aminoglikosida. Antibiotik memiliki kontribusi yang signifikan dalam membatasi morbiditas dan mortalitas. Begitu banyak penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti Mycobacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, dan sebagainya dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Tidak hanya itu, antibiotik juga digunakan untuk mencegah munculnya infeksi, khususnya pada pasien pasca operasi. Kemampuan antibiotik dalam mengatasi maupun mencegah penyakit infeksi menyebabkan penggunaannya mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan antibiotik digunakan secara tidak tepat atau tidak rasional untuk penyakit yang tidak perlu, dan terdapat kecenderungan antibiotik dibeli bebas atau tanpa resep dokter. Akibatnya telah terjadi perkembangan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Sifat-sifat antibiotik. Yang pertama, aktivitas mikrobiologi. Antibiotik harus terikat pada tempat ikatan spesifiknya, misalnya ribosom atau ikatan penisilin pada protein. Yang kedua, kadar antibiotik pada tempat infeksi harus cukup tinggi. Semakin tinggi kadar antibiotik, maka semakin banyak tempat ikatannya pada sel bakteri. Yang ketiga, antibiotik harus tetap berada pada tempat ikatannya untuk waktu yang cukup memadai agar diperoleh efek yang kuat. Yang keempat, kadar hambat minimal. Kadar ini menggambarkan jumlah minimal obat yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kelima, memiliki sifat toksisitas selektif yang setinggi mungkin. Artinya, antibiotik tersebut haruslah bersifat sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk inang. Syarat-syarat antibiotik terdiri dari yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh efek samping yang buruk seperti reaksi alergi, kerusakan saraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora normal seperti flora usus atau flora kulit. Secara umum, aktivitas antibiotik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan mikroba dan bakterisidal yang membunuh mikroba. Contoh antibiotik yang bersifat bakterisidal antara lain aminoglikosida, beta-laktam, metronidazol, quinolon, rifampicin, pyrazinamid, vancomycin, isoniazid, dan bacitracin. Sedangkan antibiotik yang memiliki sifat bakteriostatik antara lain chloramphenicol, clindamycin, ethambutol, makrolida, sulfonamid, tetrasiklin, dan trimethoprim. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan menyebabkan masalah resistensi, di mana bakteri mengembangkan kemampuan secara genetik menjadi kurang atau tidak peka terhadap antibiotik melalui mekanisme resistensi yang didapat, resistensi yang dipindahkan, dan mutasi spontan. Resistensi juga dapat bersifat non-genetik ketika bakteri dalam keadaan istirahat, namun akan kembali sensitif jika bakteri tersebut aktif kembali. Resistensi silang terjadi pada antibiotik yang memiliki struktur kimia yang hampir sama atau berbeda, tetapi cara kerja yang hampir sama seperti eritromisin dan lincomycin. Mekanisme resistensi bakteri yang pertama ada di Crescent uptake, yaitu menurunkan uptake atau pengambilan.
atau masuknya suatu antibiotik melewati suatu membran, dan ternyata bakteri itu membuat sebuah aturan di dalam membran selnya sehingga antibiotik tidak bisa masuk, atau dengan drug excretion. Ketika antibiotik masuk ke dalam sel, ternyata bakteri itu menciptakan sebuah efflux pump yang dapat mendorong atau mengeluarkan antibiotik dari dalam sitoplasma atau dari dalam selnya. Yang ketiga, modification, artinya kalau misalkan antibiotik yang targetnya pada suatu reseptor tertentu, ternyata bakteri ini bisa merubah target reseptornya. Selanjutnya, enzimatik, dengan cara bakteri ini menginaktivasi obat. Artinya, bakteri menghasilkan sebuah enzim yang dapat merusak obat sehingga obatnya tidak aktif. Hubungan antibiotik dan mikrobiologi. Adanya perkembangan ilmu mikrobiologi yang mengarah pada penemuan dan pemanfaatan mikroorganisme yang memiliki kemampuan atau potensi untuk bisa menghasilkan antibiotik dan komoditi kimia lainnya. Selanjutnya ada antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya terhadap benda mati. Antiseptik dikenakan untuk jaringan hidup. Kadar yang terlalu tinggi selain membunuh mikroorganisme juga membunuh jaringan. Antiseptik harus memiliki sifat tidak merusak jaringan tubuh atau tidak bersifat keras. Zat kimia ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi dan umumnya tidak terlalu toksik sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol, klorheksidin, dan anilidis. Jenis antiseptik yang pertama ada germisida yang mampu menghancurkan mikroba, dan bakterisida digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Antiseptik digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Penerapan antiseptik pada luka mungkin perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan dan penutupan luka. Berikut beberapa jenis-jenis antiseptik, antara lain etaklidin laktat atau rifanol, alkohol, yodium, dan hidrogen peroksida. Efektivitas antiseptik dalam membunuh mikroorganisme bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, konsentrasi. Ketika konsentrasi antiseptik tinggi, maka komponen antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas. Sedangkan pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik menghambat fungsi biokimia membran bakteri, namun tidak akan membunuh bakteri tersebut. Yang kedua, lama paparan antiseptik, berbanding lurus dengan banyaknya kerusakan pada sel mikroorganisme. Contoh mekanisme kerja dari antiseptik salah satunya adalah klorheksidin. Klorheksidin akan menembus dinding sel dan menyebabkan ketidakstabilan dari dinding sel sehingga sel bakteri menjadi lisis. Selanjutnya ada desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya terhadap benda mati. Perbedaan desinfektan dan antiseptik. Antiseptik digunakan untuk menyingkirkan kuman di kulit yang hidup, sedangkan desinfektan menyingkirkan kuman di benda yang mati. Desinfektan kadang digunakan juga sebagai antiseptik untuk manusia asalkan dosisnya tepat, karena kalau dosisnya terlalu tinggi bisa membuat keracunan hingga kematian. Tetapi tidak semua bahan desinfektan adalah bahan antiseptik karena adanya batasan dalam penggunaan antiseptik. Antiseptik harus memiliki sifat tidak merusak jaringan tubuh atau tidak bersifat keras. Adapun persamaan desinfektan dan antiseptik. Yang pertama, jenis bahan kimia yang digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan. Kedua zat kimia ini bisa membunuh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan infeksi.
Yang kedua, cara kerja dari antiseptik dan desinfektan memang sama, yaitu senyawa terkandung di dalamnya akan menembus dinding sel organisme seperti bakteri. Yang ketiga, pada umumnya, senyawa ini akan mengganggu metabolisme sel atau mengubah permeabilitas dinding sel mikroorganisme. Penggunaan desinfektan ini diterapkan pada permukaan, peralatan, atau benda mati lainnya, sehingga kadarnya lebih toksik. Jika digunakan bisa menyebabkan pengerasan kulit, luka, serta peradangan. Desinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Desinfektan mengandung glutaraldehid, fantosil, phthalaldehida, dan formaldehida. Mekanisme kerja desinfektan secara umum. Yang pertama, mengacaukan proton transmembran sehingga menyebabkan terlepasnya fosforilasi oksidatif dan menghambat transport aktif melewati membran. Yang kedua, menghambat proses respirasi atau reaksi katabolik atau anabolik. Yang ketiga, mengacaukan replikasi. Yang keempat, hilangnya kerapatan membran sehingga menyebabkan kebocoran komponen intraseluler penting seperti potasium, fosfat, inorganik, pentosa, nukleotida, dan protein. Yang kelima, lisis, dan yang keenam, koagulasi material intraseluler. Materi selanjutnya ada preservatif. Preservatif atau bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang biasanya digunakan dalam bahan-bahan makanan instan. Preservatif merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan seperti kerusakan bahan pangan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan aktivitas mikroorganisme pembusuk maupun mikroorganisme patogen, serta upaya untuk mengawetkan bahan pangan dengan mempertahankan sifat fisik dan kimianya. Adapun tujuan kita melakukan preservatif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperpanjang umur simpan dari produk. Yang kedua, menghambat atau membunuh mikroba penyebab kerusakan produk. Yang ketiga, menghilangkan mikroba atau memisahkan mikroba yang ada pada produk. Dan yang keempat, mencegah kerusakan produk yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan. Preservatif harus diperhatikan jenis bahan yang diawetkan, keadaan bahan, cara pengawetan, dan tujuan pengawetan itu sendiri. Metode preservatif yang bisa digunakan untuk mengawetkan bahan pangan diantaranya adalah dengan penggunaan suhu tinggi, misalnya pada proses blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Selain menggunakan suhu tinggi, juga bisa menggunakan suhu rendah. Itulah mengapa penyimpanan bahan pangan yang disarankan untuk memperpanjang daya simpan dari bahan pangan tersebut adalah dengan disimpan pada suhu dingin maupun pada suhu beku. Metode preservatif yang bisa digunakan untuk mengawetkan bahan diantaranya adalah dengan penggunaan suhu tinggi, suhu rendah, penurunan AW, penurunan pH, metode kombinasi, dan serta cleaning dan sanitasi. Bahan pengawet yang digunakan untuk mencegah kerusakan kimia diantaranya antioksidan untuk mencegah autooksidasi pigmen, flavor, lipid, dan vitamin, anti-browning untuk mencegah pencoklatan enzimatik dan non-enzimatik, dan anti-styling untuk mencegah perubahan tekstur. Bahan pengawet yang digunakan untuk mencegah kerusakan biologis disebut dengan antimicrobial agents. Fungsi utama bahan antimikrobal adalah untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas makanan melalui penghambatan mikroba pembusuk. Mekanisme penghambatan bahan antimikroba pada umumnya adalah reaksi dengan membran sel mikroba yang menyebabkan perubahan permeabilitas atau gangguan pada pengambilan dan transport inaktivasi enzim-enzim yang penting, gangguan pada mekanisme genetik atau penghambatan sintesis protein. Bahan antimikroba juga telah banyak digunakan untuk penghambatan atau inaktivasi mikroorganisme patogen di dalam makanan. Beberapa bahan antimikroba telah digunakan untuk mengontrol pertumbuhan patogen tertentu. Misalnya nitrit dapat menghambat Clostridium botulinum pada corned meats. Asam organik bertindak sebagai sanitizer terhadap patogen pada karkas sapi. Nisin dan lizozim menghambat Clostridium botulinum pada keju pasteurisasi, dan diacetat dapat menginaktivasi Listeria monocytogenes dalam daging olahan.
Dalam memilih bahan antimikroba, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, spektrum bahan antimikroba dari komponen yang digunakan. Yang kedua, sifat fisik dan kimia bahan antimikroba dan produk pangan. Yang ketiga, kondisi penyimpanan produk dan interaksi produk dengan proses yang lain. Dan yang keempat, keadaan mikroba awal bahan pangan sebelum ditambahkan bahan pengawet. Itulah tadi materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.